Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan di perbincangan kita di segmen terakhir ini. Nah, Mas Reza tadi kan poin yang lain adalah terkait dengan konten lokal. Ya. Kita bicara tentang digital ini ya. Kalau yang analog kan sudah oke. Sekarang kalau digital. Nah, bagaimana sendiri rekomendasi yang untuk mempertahankan konten lokal ini supaya di digital? Kita tadi kan kalau analog mungkin baru 16, Pak. Tapi dengan digital sudah 30 siaran gitu ya. 30. Mas Reza, apa yang bisa di-share terkait dengan Ya, KPI dalam salah satu rekomendasi di bidang isi siaran menyatakan meminta komitmen lembaga penyiaran TV digital terkait program siaran lokal sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. It means bahwa konten lokal itu nggak habis. Ada orang berpikir kalau digital nggak konten lokal, enggak. Digital malah konten lokal malah lebih memungkinkan. Ada yang pernah mengisukan kalau di digital tuh konten lokal nggak bisa, kata siapa? betul. Orang teknologi analog aja bisa, masa teknologi digital nggak bisa? Wah, ini agak sedikit memalukan kalau jawaban itu. Saya pernah untuk membuktikan itu, saya ke salah satu transmitter siaran digital dan saya melihat langsung itu bisa di ini kapan saja. Dan itu lebih mudah sebenarnya menginsertnya ke siaran digital. Sekarang bukan itu masalahnya. Kalau dulu orang bersaing daya jangkau, dulu orang taruh pemancar dan apa istilahnya tuh, stasiun pemancar saja, itu kan nggak lagi, kan ke multiplex sekarang. Sekarang malah itu digunakan sebagai sebagai studio untuk membuat konten. Maka kemudian ini bisa direalisasikan atau tidak? Ya seharusnya bisa. Pertama, yang kedua, tentu saja KPI akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi. Kami sebenarnya kemarin itu mengeluarkan yang namanya keputusan KPI nomor 7 tentang evaluasi lembaga penyiaran. Dan itu saya sudah sampaikan lagi pada saat Rakornas kemarin, ke KPI nomor 7 itu kita sudah share. Memang kita belum angkat ke PKPI, peraturan KPI, tapi itu menjadi petunjuk teknis bagaimana mengevaluasi program siaran lokal. Kenapa program siaran lokal ini penting? Alasannya banyak sekali. SDM. Makanya kemarin Pak Menteri bicara dengan adanya penyelenggara siaran digital akan masuk SDM yang banyak. Karena perhitungannya pertumbuhan penyelenggara siaran digital. Kalau dulu orang bilang pertumbuhan TV ya, kalau sekarang kan penyelenggara siaran digital itu bisa 2 kali lipat. Televisi yang 594 bisa jadi lebih dari 2 kali lipat, bisa lebih dari 1000. Persaingan kontennya menjadi menarik. Kalau dulu persaingan daya jangkau, sekarang persaingan konten. Nah, kalau persaingan konten, maka totalitas untuk membuat konten di daerah itu menjadi penting. Nah, orang-orang yang aktif memproduksi konten di daerah menjadi orang-orang yang diunggulkan. Begitu. Berbeda dengan orang yang cuma bikin, kemudian kirim, kemudian itu diputar bertahun-tahun. Sampai meninggal orangnya. Udah meninggal orangnya, masih ada di TV. Nah, makanya hal seperti itu menurut saya menjadi penting. Jadi komitmen itu sekarang ini kita selesaikan analog switch off. Setelah selesai analog switch off, kami juga sembari infrastruktur pengawasan digitalnya juga sedang sudah kami siapkan untuk KPI pusat, KPI daerah juga sedang melengkapinya. Nah, berikutnya menjadi perhatian penting adalah program siaran lokal. Nah, ini kalau terkait program lokal kan tentunya yang paling dekat adalah kawan-kawan dari KPID, KPID Bali. Nah, evaluasinya bagaimana Pak Kis terkait dengan digital ini? Kan kita lihat di masyarakat pasti ada masukan, pasti ada info yang terkait tentang siaran lokal. Dari 30 yang sudah ke digital itu beberapa memang sudah bersiaran lokal, tapi belum memenuhi peraturan persyaratan dan sebagainya kan itu yang tidak secara eksplisit ya, tidak ada paksaan itu sebenarnya. Tapi ada ketentuan yang menyatakan 10% itu tadi. Nah, kenapa ada program lokal, siaran lokal kan karena itu tujuannya mempertahankan dan memperkenalkan keragaman budaya sebetulnya. Nah, di balik itu ada sinergitas di mana orang lokal, program lokal, cara lokal, keberadaan orang lokal dan seterusnya kan gitu. Nah, ini yang belum bisa terpenuhi secara ketentuan bahwa program lokal ini bisa dilakukan di digital. Ini menjadi satu dorongan buat kami. Selain itu, program lokal, siaran lokal ini masih ditayangkan di jam hantu itu, jam-jam ketika kita masih tidur. Di Bali masih ditemukan, Pak? Masih ditemukan. Iya? Ketika kita masih tidur, siaran lokal masih ada.
ketika kita cek secara regulasi benar, tapi secara faktual nggak benar. Karena siapa yang nonton gitu, orang lokal nggak bisa nonton. Nah, kita harapkan ke depannya bahwa program lokal, siaran lokal ini disiarkan pada jam-jam tertentu yang memang diminati oleh masyarakat. Tapi bukan Kompas kan? Oh, tentu tidak. Ya, anak patuh, anak baik, ini anak baik. Tapi Pak Kis, ini ada pertanyaan dari masyarakat juga, masuk ke kita juga sebetulnya, ke lembaga, bahwa di digital itu kok Kompas menyiarkan lokal, kok ada yang siaran lokal, yang digital yang lain kok tidak ada? Belum. Belum. Ada juga waktu itu kalau tidak salah kan kewajiban kita lah, yang tulisan dia segala macam. Ini fakta di lapangan kita. Ya, kita tahu. Gitu. Apa yang Pak bisa jelaskan Pak Kis? Kembali kepada hierarki struktural lembaga penyiaran, jadi kita tidak bisa bicara di daerah, walaupun itu kontennya lokal ya. Tapi kita harus bicara di tingkat pimpinan tertinggi. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, sudah ada goodwill janji-janji yang sementara ini akan bisa kesanggupan dari lembaga penyiaran yang cuman belum teraplikasikan di tingkat lokal. Baik, jadi pada prinsipnya ini bisa menjawab masyarakat juga bahwa dengan beralihnya analog ke digital, syarat dari konten lokal itu tetap ada. Tetap ada. Pak Asri, Makanya butuh kemudian revisi terkait P3SPS. Kenapa revisi P3SPS itu dibutuhkan? Karena kalau pakai P3SPS itu malah lebih berat. Dia dari 10% kemudian naik ke 50%. Kalau Anda baca P3SPS itu mengadakan 10% dan perlahan dia naik hingga ke 50%. Kalau sekarang kan di PP-nya 10% saja. Ya kan? Maka itu menjadi prasyarat utama. Tapi yang menarik di digital begini. Contoh, saya mau ambil contoh misalnya. TVRI itu ada 4 siarannya kan. TVRI nasional, TVRI daerah, budaya dan sport. Saya pernah bilang ke TVRI daerah harusnya top TV Bali dong. Iya dong. Full kan namanya juga TV daerah. Kecuali nasional ambil dia untuk berita misalnya. Seperti dulu. Tapi ini harusnya diisi seperti itu. Tapi ini pun juga masih belum bergerak. Ini juga perlu untuk menjadi perhatian bersama bahwa kemudian memang betul digital ini baru kemudian perlahan-lahan berjalan. Tapi ke depan menurut saya pelaksanaan program siaran lokal menjadi satu-satunya hal yang menjadi perhatian khusus KPI. Perlu menjadi perhatian khusus KPI. Saya sempat bilang ke teman-teman KPID, pelaksanaan program siaran lokal itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan untuk publik. Ada yang sering ngeles begini, nanti kami ambil misalnya Bali, kami ambil nanti siaran lokal dari NTB kami putar di Bali. Itu bukan siaran lokal. Itu siaran nasional yang dilokalkan. Kan ada 90% waktu untuk itu. Lokal, kasihlah waktu untuk SDM di daerah masing-masing. Dan saya adalah orang yang selalu percaya bahwa setiap daerah punya kehususan masing-masing, punya sumber daya yang keren di masing-masing daerah, bahwa ada standarisasi industri yang diajari orang-orang daerah dengan standar industrinya begitu. Oke, baik. Mungkin disentil dikit nih KPID Pak. Jadi konten yang dibuat oleh SDM lokal. Ada kalanya materinya sudah lokal Pak Rizal, tapi SDM-nya bukan dari lokal yang buat. Makanya di evaluasi KKPI nomor 7 itu soal SDM lokal itu menjadi sesuatu yang kami evaluasi. Even meskipun kemudian kan saya bilang tadi di awal, penyelenggaraan penyiaran itu ada 2, KPI dan Kominfo. Masalah isi di kami, tapi administrasi itu di mereka di Kominfo. Nah, administrasi ini terkait studio, ya kita tahu lah ada yang studio yang cuma 1 kali 24 jam tiba-tiba jadi ruko, itu kan kita tahu juga. Tapi bagaimana penegasannya ya? Kita meminta sekali lagi, kalau Kominfo bisa tegas soal soal ASO, maka Kominfo juga bisa tegas soal lokal. Nah, gitu. Baik. Nah, di akhir nih mungkin dari KPID dulu. Apa harapan ke depan untuk percepatan ASO di Bali nih Pak Gis? Percepatan ASO di Bali mulai dari pengawalan dan pendistribusian set-top box. Kemudian goodwill pemerintah juga kita harapkan bisa dengan segera mewujudkan cita-cita pemerataan siaran Bali Selatan atau Bali Utara. Nah, ini terkait kembali dengan program siaran lokal tadi itu, bahwa program siaran lokal harus segera diupayakan tanpa harus menunggu total finish program ASO ini, tetapi bersinergi, berjalan paralel dan bersamaan.
Kalau boleh diharapkan Bali, kapan kalau usulan dari KPID Bali nih Pak? Sebelum tanggal 1 Januari harus sudah selesai. Sebelum tahun sebetulnya. baru Ya, harus. tidak usah nunggu program pemerintah lah. Gitu. Baik, mudah-mudahan. Harusnya 2 November karena sudah terlewatkan ya apa boleh buat. Tapi itu tadi support dari pemerintah daerah ini perlu nih untuk STB tadi. Ya Pak Gisa. Baik. Nah, kalau dari Mas Reza dari KPI apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat? Semua ini bisa diwujudkan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya jika ada ketegasan. Sekali lagi, saya men-stressing soal itu. Makanya di rekomendasi kami kata ketegasan itu kami stressing betul. Kalau ada ketegasan dari pemerintah terkait pelaksanaan analog switch off, STB itu ada yang berjanji, ya dia yang harus menunaikan, jangan dia yang mengingkari begitu. Ada yang komit, ya dia yang harus komitmen begitu, membagikan. Kalau tidak komit, ya kembalikan MUX-nya kalau memang tidak mampu kan begitu. Sesimpel itu cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, soal STB saya kira semua daerah itu mau gitu ya, bersama-sama untuk kemudian kita verifikasi apa yang bisa dibantu oleh daerah juga mau. Artinya ada kebahagiaan tersendiri ketika kita digital. Minimal orang nonton di rumah itu tidak melihat nonton semut tawuran ketimbang nonton orang siaran kan begitu. Ada kebahagiaan. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting, digitalisasi penyiaran itu saya tekankan lagi. Bukan hanya untuk wilayah yang analog saja. Atau wilayah yang terjangkau saja sekarang. Digitalisasi penyiaran itu akan berefek kepada wilayah yang tidak terjangkau. Memang mungkin belum sekarang, tapi akan lebih mudah meluaskan wilayah layanan siaran ketika digital ketimbang menggunakan analog. Oke, baik, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi tambahan pengetahuan, wawasan dari masyarakat terkait dengan proses percepatan kita ya. Jadi memang ada komitmen juga Jabodetabek sudah. Sekarang di luar Jabodetabek ini bagaimana? Ya. Terlebih untuk Bali nih ya, Pak Kis ya. Mudah-mudahan nanti digital dengan segala tadi pesan-pesan yang disampaikan pihak-pihak mana yang harusnya bersinergi untuk mensukseskan ini. Jadi tidak bisa cuma KPID sendiri, tidak bisa Kominfo atau pemerintah juga sendiri. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Reza, KPI Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan juga Bapak Widiana Kepakisan, Komisioner dari KPID Bali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Kita jumpa lagi nanti dalam perbincangan-perbincangan selanjutnya, tentunya dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan Bali tahun 2023 awal sudah bisa digital. Baik, saya lagi terima kasih. Salam sehat selalu ya. Bapak terima kasih. Baik saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location yang kita mencoba mengupas bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang sudah dilakukan terkait dengan ASO, Analog Switch Off, yang kita tahu bahwa 2 November kemarin untuk wilayah Jabodetabek sudah tegas pemerintah mengawali itu, dan harapan itu segera ada percepatan juga untuk wilayah-wilayah siaran di luar dari Jabodetabek. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda, sedikitnya menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana hiruk-pikuknya untuk penyelenggaraan ASO ini. Dan yang pasti kita mendukung migrasi dari analog ke digital karena memang manfaatnya sangat banyak bagi masyarakat Indonesia dalam hal menerima informasi tayangan-tayangan dari televisi atau penyelenggara lembaga penyiaran lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih.